Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Ya biasanya kalau siang habis makan siang tantangannya satu, ngantuk ya. Tapi semoga kita masih bisa fokus gitu ya untuk mengikuti kuliah pada siang hari ini. Karena kita akan coba bawa teman-teman semuanya ke lintas dimensi. Jadi ini yang akan kita bawakan. Kenapa? Karena kita akan berbicara terkait dengan geomorfologi dan penginderaan jauh. Kuliah ini merupakan kuliah untuk semester 2 seperti kalian sekarang. Di kesempatan kita kali ini sebetulnya kuliahnya itu tergabung ya antara geomorfologi dan penginderaan jauh. Aslinya atau dulunya di kurikulum yang sebelumnya geomorfo dan penginderaan jauh itu terpisah, sehingga masing-masing mempunyai porsi pembelajaran yang bisa maksimal. Tetapi setelah digabung memang ada plus minus. Plusnya adalah menjadi lebih komprehensif, artinya bisa mengkaitkan apa yang kita pelajari di geomorfologi dengan teknik aplikasinya atau penerapannya gitu ya. Cuma memang agak dense jadinya. Baik, di mata kuliah ini kita akan bersama dengan tim teaching, saya dengan Pak Salahuddin dan juga Pak Agung ya, Pak Agung Setianto. Kita bertiga akan memberikan kuliah selama 1 semester yang meliputi geomorfologi dan penginderaan jauh. Memang untuk geomorfologi nanti akan diplot di sebelum UTS. Dan setelah UTS-nya yang penginderaan jauh. Nah, ini kira-kira kalau dari rencana pembelajaran kita hari ini tanggal 13 Februari ya, kita akan pengenalan terlebih dahulu terkait dengan geomorfologi sendiri. Kemudian di pekan depan dan seterusnya kita akan mulai masuk ke landscape atau hal-hal bentang alam ya, kita translasinya ke bentang alam yang lebih kontekstual, spesifik. Pertama ada struktural, volcanic, kemudian eolian, fluvial, karst, coastal. Ada yang kurang? Sebetulnya ada glasial, cuma tidak terlalu kontekstual dengan Indonesia, setting Indonesia, karena kita hanya punya satu bentang alam glasial, yaitu di Puncak Jaya-Wijaya. Tapi tidak kemudian mewakili atau menjadi kepentingan kita untuk mempelajari itu di semester ini. Tapi kalian diharapkan tetap aware bahwa ada bentang alam yang spesifik dipengaruhi oleh glasial atau es. Kemudian nanti sebelum UTS ya, kita akan ada lebaran dulu. Nah, memang agak tricky nanti di beberapa pertemuan ini di masa bulan puasa ya. Jadi tetap harus stay fokus, semangat. Nanti mulai ada masuk ke pertemuan penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh akan diawali dengan foto udara, nanti dengan Pak Agung Setianto. Kemudian kita akan lanjutkan perkuliahan untuk penginderaan jauhnya setelah UTS. Dan akan ada field trip ya, jangan khawatir. Kita akan belajar bersama di lapangan. Dan field trip ini harapannya bisa memberikan pemahaman lebih baik kepada kalian terkait dengan bentang alam yang kita miliki. Kita beruntung karena kita berada di Yogyakarta yang hampir semua bentang alam ada. Kita mulai dari tadi, struktural ada, volcanic ada, eolian walaupun kecil ada, pantai, pesisir ya. Terus kemudian delta, apa lagi? Fluvial ada, karst ada, ya itu yang belum si glasial kita nggak punya. Tapi oke, kita sudah bahas tadi. Dan kemudian setelah UTS ini akan lebih berat gitu ya, heavier itu di teknik aplikasi atau bagaimana kita melihat landscape itu dari data penginderaan jauh. Bisa nanti data dari satelit, data dari airborne. Sekarang baru marak drone ya, mungkin teman-teman juga sudah mulai mainan drone gitu ya. Pada prinsipnya semuanya adalah remote sensing
dan menghasilkan data atau visualisasi citra yang tetap bisa kita pakai atau bisa kita amati dan analisis. Pada prinsipnya kita semua, setiap individu kita itu juga sedang menggunakan teknik remote sensing. Percaya nggak? Mata kita kan lensa ya. Kita bisa mengenali sesuatu objek tanpa memegangnya. Jadi itu konsep dari remote sensing. Di situ ternyata kita sudah by nature kita itu menggunakan teknik remote sensing. Oke ya, kemudian ada UAS. Nah, terkait dengan proses pembelajaran memang nanti akan ada pembagian kelompok ya. Nanti saya harap teman-teman di sini bisa dibagi. Ketuanya Aldian kan ya? Nah, nanti dibagi aja per kelompok 2 atau 3 orang gitu ya. Nanti akan saya beri tugas beberapa topik gitu ya yang akan kalian bahas secara independen di luar kelas. Dan nanti kita jadwalkan untuk presentasi. Ya, nanti di situ teman-teman akan presentasi 2 atau 3 orang ini dan nanti akan tanya jawab dan diskusi seperti biasanya gitu. Harapannya kalian akan mengambil banyak manfaat dari diskusi 2 arah. Jadi tidak hanya satu pembelajaran mendengarkan kuliah aja gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya, aman. Kita akan masuk ke introduction to geomorphology. Jadi apa itu geomorfologi? Setahu kalian? Yes, ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Jadi kalau morfo itu dari bahasa Latin ya, dia artinya memang bentuk. Tetapi ketika disematkan dengan suku kata geo-nya gitu ya, maka yang akan menjadi konteks dari morfo itu adalah permukaan bumi gitu ya. Dan geomorfologi itu sebetulnya nggak hanya sesempit landscape sebetulnya atau bentang alam. Jadi kalau kalian melihat fosil, pernah lihat fosil kan? Di mata kuliah paleontologi ya. Itu fosil itu macam-macam. Dan bahkan satu perbedaan gitu ya antara satu individu fosil dengan fosil yang lain, sekilas mirip tetapi dia mempunyai perbedaan yang kecil gitu ya. Itu sudah menunjukkan genus yang berbeda. Artinya apa? Shape itu matters gitu ya. Jadi bentuk itu memang akan berpengaruh ke implikasi story-nya gitu ya. Ceritanya nanti gitu. Nah, untuk konteks kita memang akan kita bawa ke landscape ya atau bentang alam, dan planet kita ini bentang alamnya selalu dynamic ya. Bergerak terus-menerus, inevitably tanpa kita sadari gitu ya. Jadi misalnya kalian sedang ngapain gitu ya, rebahan gitu misalnya. Itu di belahan bumi yang lain itu sedang terjadi gempa, sedang terjadi mungkin tsunami, sedang terjadi erupsi gunung api. Padahal kalian di sini sedang nggak ngapa-ngapain misalnya. Artinya apa? Artinya memang proses yang terjadi di permukaan bumi ini itu menjadi menarik untuk kita bahas, gitu ya. Karena memang planet kita ini terus bergerak, terus berevolusi, dan di permukaannya itu ternyata menjadi sangat berkaitan dengan kita karena kita tinggal di permukaan bumi, gitu. Sehingga menjadi kewajiban atau menjadi kebutuhan bagi kita untuk mempelajari landscape evolution itu. Oke, ini saya kenalkan dengan term 4D geomorphology karena ini mencoba untuk emphasize atau menekankan kembali pada aspek 4D. Kalau 3D biasanya apa? Panjang, lebar, tinggi. Kalau 4D sama waktu. Jadi memang ada parameter waktu. Yang sering kita bahas itu selalu 3D. Jarang kita membahas 4D.
Tapi ketika kalian masuk menjadi mahasiswa teknik geologi, kalian mulai dikenalkan dengan perubahan dengan skala waktu yang itu ternyata mempunyai ciri khas masing-masing dari setiap event di waktu tertentu gitu. Dan itu matters. Kenapa kita harus membahas sampai diikat dengan waktu? Karena kalau misalnya tidak gitu ya, kita hanya akan melihat landscape. Oh ternyata gunung ya Gunung Merapi di sana, Gunung Merapi di sana terus gitu. Kita tidak pernah bisa menghargai ternyata Gunung Merapi itu dulu nggak ada gitu misalnya. Sesederhana itu. Nah, menjadi problem adalah ketika tradisional geomorfologi atau tradisional geologi itu hanya datang ke lapangan, kemudian melakukan observasi, tapi tanpa melibatkan, tanpa mempertimbangkan keberadaan faktor waktu. Sehingga apa yang kemudian kita jumpai, misalnya ya, ini saya coba bawa, oh ini kenalkan, ini partner juga ya, namanya Tino, Tyrannosaurus. Ini saya bawa sampel batuan gitu ya. Apa yang kalian lihat? Coba. Secara deskripsi umum deh. Ada foliasi, ya oke. Foliasi itu terminologi yang spesifik ya. Ada kesan berlapisnya, ada foliasinya. Dan kita dari satu sampel itu tidak kemudian bisa bercerita banyak kalau hanya ada kesan berlapis, foliasi segala macam. Kita tahu ada foliasi dan berlapis, itu sudah berimplikasi ke interpretasi kepada ceritanya. Nanti apa nih maknanya dengan ada perlapisan? Ya kan? Kita tahu itu batuan metamorf ya. Nah, berarti kan batuan metamorf tuh dia eksis atau terbentuk dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Entah itu batuan beku, batuan sedimen atau metamorf sendiri gitu. Nah, kalau kita punya foliasi yang bagus gitu, rapi seperti itu, kita bisa memprediksi ke belakang sebelum menjadi batuan metamorf sekarang itu dia aslinya apa? Apakah batuan beku? Katanya enggak. Kan enggak ada kan batuan beku yang berlapis seperti yang kita punya sekarang ini. Mungkin opsinya adalah batuan sedimen yang paling mungkin ya. Walaupun batuan metamorf juga masih memungkinkan gitu ya. Dengan foliasi juga gitu ya. Nah, artinya apa? Kita secara sadar atau tidak sadar, tapi ya terpaksa gitu ya, tanda petik ya, quote to quote, harus melibatkan time frame. Nah, ini di geologi matters karena memang semuanya akan terikat pada skala waktu geologi. Kita sedang berbicara jutaan tahun, miliaran tahun, tidak hanya kemarin sore. Bahkan kalau misalnya kita mau mengapresiasi kemarin sore pun, itu sudah di snapshot waktu yang berbeda juga dengan yang sekarang ini, gitu ya. Kurang lebih itu. Kemudian ini dia. Jadi kita akan mencoba membawa time series itu dalam kerangka waktu, mempelajari perubahan apa yang ada terjadi di permukaan bumi, gitu ya. Dan ini menjadi menarik karena ketika kita membaca landscape seperti ini tidak hanya berbicara tentang geologinya, tapi kita juga berbicara tentang hidrologinya, ya kan? Fluida air tawar dengan air laut tentu mekanikanya berbeda. Kemudian ada beberapa bagian yang dia menjadi gurun, ada proses angin yang lebih dominan di sana, sehingga part-part ini kalau kita koleksi ya, kita inventarisasi gitu, akan ada banyak sekali yang itu melibatkan topografi, kemudian proses geologi, iklim yang mewakili atmosfer, kemudian biologi dan aktivitas manusia. Karena kita juga sekarang ada di antroposen ya, di zamannya manusia. Oke, ini dia dimensi keempat kita, yaitu waktu. Dan yang kalian lihat kan fokus POV-nya biasanya ini ya, point of view-nya selalu ini.
Tapi ketika kita ikatkan dengan waktu, maka kita harus mempertimbangkan banyak aspek yang lain. Jadi dari biologi, ternyata biologi itu juga berkontribusi pada perubahan landscape-nya gitu ya. Kemudian iklim jelas ya, dia mewakili proses eksogenik. Kemudian geologi proses endogeniknya gitu ya. Jadi lengkap ya. Ada biosfer, ada geosfer, dan ada atmosfer juga yang terlibat di situ. Dan semuanya terikat pada kerangka waktu. Nah, ini beberapa insight ya dari kalau kita mempelajari geomorfologi dari segi 4D-nya, maka kita akan bisa selain mengobservasi, kita bisa menganalisis dan understand, mengerti, memahami. Itu biasanya sampai sini. Tapi kemudian kita bisa menambahkan satu action di sini. Ya setelah kalian paham dengan perubahan landscape, so what gitu ya. Nah, ketika mau menjawab so what gitu ya, kita masuk ke aspek selanjutnya nih. Kenapa so what itu menjadi penting? What's next-nya setelah kita mempelajari geomorfologi itu apa gitu ya? Itu menjadi penting. Itu karena memang begini. Tren sekarang itu descriptive mapping yang sifatnya pemerian ya, mengklasifikasikan landscape, landform itu biasa aja. Artinya sudah semakin yang ditinggalkan gitu ya, walaupun itu penting. Tetapi sekarang sudah mulai berkembang proses analisis yang lebih advance lagi, misalnya dengan mengkuantifikasi proses geomorfiknya, kemudian menggunakan data remote sensing yang lebih canggih misalnya, kemudian dengan komputasi yang lebih bagus, kita akhirnya bisa modeling dan prediksi gitu. Dan memang secara tren gitu ya, dari riset gitu ya, itu sekarang sudah mulai shifting, traditional field mapping itu sudah mulai ditinggalkan. Walaupun itu tetap penting, karena ground check tetap harus kita lakukan. Cuma memang sekarang sudah mulai arahnya ke digitalisasi. Ini yang perlu kita highlight juga di sini, karena penelitian-penelitian yang sudah berlangsung ya, berevolusi dari beberapa waktu yang lalu, ini taruhlah di berapa ini? 3 dekade yang lalu ya. 4 ya? 4 atau 5 dekade yang lalu, itu sudah shifting yang sedemikian bergesernya gitu ya. Ini dia, ada istilah digital twins. Tahu nggak apa itu? Digital twins. Twins itu apa? Kembar ya? Digital? Kembarannya yang versi digital. Jadi konsepnya adalah digital twins of the earth ini, konsepnya membuat digitalisasi kondisi geologi atau geomorfologi yang real di lapangan ke laptop kita. Sehingga sekarang kita bisa melihat roman muka bumi itu dari laptop kita, tanpa harus kita melihat langsung di lapangan. Apakah itu mengurangi esensi observe di lapangan? Tidak. Itu tetap akan justru berkontribusi positif yang lebih eksponensial lagi. Artinya gini, ketika kita bisa membawa sesuatu yang dari lapangan ke laptop kita bisa mengutak-atik gitu ya, menskenariokan beberapa alternatif gitu. Apa yang terjadi ketika begini, ketika begitu, bagaimana kalau parameter ini kita atur sedemikian rupa gitu. Sehingga proses geomorfik yang terjadi di alam itu bisa kita simulasikan dan kita bisa memilih akan seperti apa. Bukan kemudian kita mengatur proses geomorfik yang beneran terjadi di alam ya, tetapi lebih bagaimana kita bisa memahami kalau kita mau menginterference proses geomorfik itu. Misalnya ada proses fluvial nih, terus kemudian kalian putuskan untuk membangun bendungan di situ, ya kan? Artinya sungainya menjadi terbendung. Nah, ketika terbendung, apa yang akan terjadi? Berarti akan ada akumulasi air.
di bagian hilir akan ada kekurangan air. Kan sesederhana itu misalnya. Bagaimana dengan air tanahnya yang terpengaruh di sekitar situ? Bagaimana juga dengan biotanya dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian menjadi penting kita meniru atau mengcopy apa yang terjadi di permukaan ke komputer kita. Dan ini sudah banyak sekali dilakukan oleh para peneliti di luar sana. Jadi tugas kita sekarang itu adalah mencoba untuk memahami geomorfologi kita yang nanti akan kalian bahas di tugas kelompok ya. Itu ke arah digital twins, ke digitalisasi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Apa pentingnya kalau kita akhirnya bisa membuat tiruan ya, landscape atau kondisi geologi di komputer kita bisa membuat simulasi. Taruhlah kita hanya punya data di sampai 2024 nih. Dari kelokan sungai di sini ya. Gitu ya. Ini citra satelit. Terus 2025, 2026, 2027 apa yang terjadi gitu. Kita lihat misalnya ada perubahan tren land use yang berbeda gitu ya, yang misalnya dulu banyak hutan-hutannya, terus kemudian mulai banyak persawahan, dan ini ada misalnya taruhlah bangunan-bangunan yang mulai muncul gitu ya, ada banyak sekali perubahan gitu ya. Nah, ke depan akan seperti apa? Itu bisa kita predik, karena kita belum ada di time frame masa depan kan. Yang bisa kita lakukan kan prediksi komputasinya gitu. Dan itu bisa akurat gitu ya, karena kita sudah mencoba untuk melibatkan pula semua proses yang sedang terjadi semua faktor yang terjadi di lapangan. Oke. Nah, kita juga perlu berkenalan dengan AI, karena kalian kan generasi Z ya. Gen Z, iya kan, Gen Z. Itu sudah sangat akrab dengan AI, di dunia AI gitu. Dan bagaimana kita kemudian menghubungkan apa yang kita pelajari ini dengan AI. Dalam hal ini AI sebagai tools, ya, AI sebagai alat untuk membantu kita memahami what's next-nya dari proses geomorfik yang sekarang sedang berlangsung. Apakah penggunaan AI itu tidak boleh? Boleh ya, boleh. Silahkan kalian explore menggunakan AI yang kalian anggap istilahnya nyaman gitu ya, karena ada banyak fitur-fitur juga di sana. Dan di kelas saya membolehkan pakai AI, cuma jangan yang kemudian untuk mengerjakan soal ya. Itu karena gini, AI itu kan tergantung prompt-nya, ya kan? Tergantung inputan kita. Ini ke flashback sedikit. Saya pernah uji coba gitu ya dengan visualisasi yang sama gitu ya, tapi prompt-nya kontras. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak dengan gambar yang sama. Ternyata AI itu kembali dengan jawaban yang mendukung pendapat atau persepsi kita. Kan jadi berbahaya nih. Artinya kitalah yang kemudian akan menjadi filter gitu ya. Hasil yang keluar dari AI itu bisa kita terima atau tidak gitu ya. Oke, ini secara komprehensif saya coba petakan ya apa yang dipelajari dalam 4D geomorphology. Walaupun nanti kalian perlu juga memilih ya, tidak semuanya harus dibahas, tapi memilih aja 1-2 gitu ya, yang lebih relevan dengan topik yang akan kalian bahas nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Apa terkait dengan kelompoknya mungkin? Belum ada? Ya nanti coba saya susun lagi terkait dengan topik-topiknya.
Tetapi secara prinsip kalian bisa mengambil referensi dari mana saja, dari jurnal, kemudian dari textbook ya, karena kita masih basic, pemahaman basic, sehingga ya silahkan explore dengan tim kecil kalian. Jadi ini satu quotes kecil sedikit ya sebelum kita akhiri kuliah kita. We are no longer mapping landscape, we are understanding how Earth evolves and helping society prepare for what comes next. Kurang lebih seperti itu. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan saya kuliah pada siang hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kalian. Selamat siang. Jangan lupa dengan presensi ya. Oke. Yo.